Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, per hari ini ya kita ketahui di TOS Taspen itu sudah mulai muncul komponen pencairan THR Bapak Ibu. Dan ini relevan dengan beberapa pertanyaan dari subscriber yang akan kita bahas berdasarkan dokumen yang ada, sumber-sumber yang valid tentunya. Pertanyaan dari subscriber Bapak Ibu pensiunan seperti ini. Min, apa betul THR cair hari Senin besok? Mengingat THR sudah muncul di TOS Taspen. Iya. Jadi memang Bapak Ibu kita cek di TOS Taspen aplikasi Bapak Ibu masing-masing itu sebagian besar sudah muncul komponen THR ya. Kita lihat di sini ada gaji induk dan ada THR. Namun terkait ini Bapak Ibu, hingga pagi ini, tanggal 9 Maret 2025, kami sudah cek dari berbagai sumber di situs resmi pemerintah tentunya, Presiden belum menerbitkan regulasi THR 2025. Dengan demikian, Taspen atau daerah belum punya dasar pencairan THR. Taspen belum punya dasar untuk pencairan pensiunan, daerah belum punya dasar untuk mencairkan THR ASN aktif, Bapak Ibu. Jadi kalau belum muncul regulasinya, belum terbit regulasi peraturan pemerintah atau Kepres dari Pak Presiden Prabowo, maka itu tidak bisa pencairan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di media nasional, informasi terupdate-nya itu terkait THR 2025, keterangan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bisa kita lihat di Tempo Bapak Ibu, tempo.co, ini media nasional. Ibu Menteri menyampaikan masih dibahas Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Prabowo saat ini tengah menggodok keputusan Presiden mengenai THR 2025. Jadi Bapak Ibu meskipun tampil di TOS Taspen, kalau regulasinya belum ada ya tidak bisa. Dan ini relevan dengan penjelasan dari Taspen sendiri. Taspen menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan seperti ini, THR kapan cair? Jawaban Taspen adalah terkait informasi THR pensiunan, kami masih menunggu terbitnya peraturan. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini jawaban dari media sosial resmi Taspen Bapak Ibu. Jadi kita tunggu dulu regulasinya. Harap bersabar. Belum ada kepastian apakah besok hari Senin cair atau tidak. Kalau regulasinya belum ada, maka Taspen tidak punya dasar untuk pencairan. Pertanyaan kedua, ini juga ramai Bapak Ibu harus memahami dengan saksama supaya paham sesuai dokumen yang disusun oleh pemerintah, bukan berdasarkan berita yang isinya surga telinga tanpa ada dasarnya Bapak Ibu. Pertanyaannya seperti ini, apakah benar bahwa akan ada perubahan skema gaji pensiunan tahun 2025 sehingga pensiunan dapat pesangon? Ini kan rame nih terkait pesangon kemudian perubahan skema gaji pensiunan 2025. Untuk menjawab ini kami sudah ada dokumen dari pemerintah yang bisa kita jadikan rujukan. Dan ini valid Bapak Ibu, bukan berdasarkan asumsi pribadi, bukan berdasarkan berita manis surga telinga saja. Ya, dokumennya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini totalnya ada 352 halaman, tapi tidak akan kita bahas satu persatu, kita fokus pada topik perubahan skema pensiunan. Dan memang dalam satu halaman, Bapak Ibu, tepatnya di halaman 93, kalau Bapak Ibu mau lebih detail bacanya, nanti download dan baca. Di halaman 93 ada reformasi perlindungan hari tua bagi ASN Bapak Ibu. Dan memang dalam dokumen ini ya Kerangka Ekonomi Makro 2025 memang ada rencana pemerintah untuk mereformasi skema gaji pensiunan Bapak Ibu. Tapi ada poin yang harus Bapak Ibu pahami dan jangan sampai di skip. Harus dibaca Bapak Ibu. Di sini ya, di paragraf terakhirnya. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, nah ini sekali lagi secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu satu, perubahan skema program untuk PNS existing. Ya, yang pertama perubahan skema program untuk PNS existing. PNS existing yang dimaksud adalah PNS aktif saat ini, ya, yang bertugas yang saat ini, seperti itu. Yang kedua, ya, targetnya kategori kedua adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi target reformasi perubahan gaji pensiunan dalam dokumen ini ada dua, PNS existing yang aktif saat ini dan
PNS atau ASN baru nantinya Bapak Ibu. Tidak disebutkan bahwa perubahan skema untuk yang purna tugas, purna bakti, atau dalam hal ini yang sudah berstatus pensiunan PNS. Ini fakta yang harus kami sampaikan apa adanya berdasarkan dokumen ya. Mungkin kurang manis, tapi inilah fakta berdasarkan regulasi. Barangkali ada Bapak Ibu pensiunan yang berkomentar, ya bisa saja pensiunan nanti dirubah skema gajinya yang sudah purna bakti saat ini dari bulanan menjadi sistem pesangon. Terkait hal itu, kita tidak ada dasar dokumen ataupun regulasi ataupun statement pemerintah yang menyatakan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh berdasarkan asumsi atau ekspektasi atau harapan, tapi kita harus berdasarkan fakta-fakta yang mendukung termasuk dokumen ataupun regulasi, dan kami belum menemukan itu Bapak Ibu. Yang kita temukan adalah memang dalam dokumen kerangka ekonomi makro, reformasi gaji pensiunan ditargetkan untuk PNS existing dan PNS baru nantinya. Dan dari pihak Taspen juga memberikan penjelasan atas pertanyaan dari pensiunan juga ya di media sosialnya seperti ini. Pertanyaan dari pensiunan, info untuk pensiunan akan beralih ke pesangon, benar apa hoax? Taspen menjawab, halo Sobat Taspen, kami informasikan gaji pensiun dibayarkan setiap bulan. Terkait pesangon, saat ini tidak ada informasi resmi dari pemerintah. Nah, Taspen juga mengkonfirmasi bahwa memang saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah. Jadi harap Bapak Ibu sekali lagi kami pesankan, kami ingatkan, perlu berhati-hati terhadap berita-berita yang sumbernya tidak valid, sumbernya tidak jelas. Terutama yang mengatakan pensiunan PNS akan dapat pesangon 1M, 1,5M. Padahal itu tidak ada dasar regulasinya, tidak ada dasar dokumen yang mendukung Bapak Ibu. Sekali lagi, mungkin yang kami sampaikan ini bukan surga telinga seperti yang diberitakan oleh media-media yang lain yang isinya adalah berita-berita yang tidak benar terkait pesangon PNS. Tapi ini fakta yang harus kami sampaikan apa adanya supaya Bapak Ibu memahami kondisi status quo, kondisi saat ini Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk dari pemerintah belum ada sinyal, belum ada keterangan akan merubah gaji pensiunan yang sudah berjalan saat ini. Yang diprogramkan pemerintah, yang real ada programnya adalah reformasi gaji pensiunan untuk PNS aktif, existing, dan ASN baru nantinya Bapak Ibu. Itu faktanya. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu pensiunan, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi valid, salah satu sumber yang bisa menjadi rujukan adalah media sosial Taspen Bapak Ibu. Nah, ini kami bantu tampilkan beberapa media sosial dari Taspen yang resmi ya. Yang pertama ada Facebook Taspen, kemudian di X atau Twitter ada @taspen, di IG, Instagram ada @taspen ya, TikTok juga ada @taspen, YouTube Taspen, dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kami dalam hal ini channel ASN Abad 21 tidak pernah mengabarkan, menyampaikan informasi yang sumbernya tidak valid. Kami akan merujuk pada media Taspen ataupun keterangan dari pemerintah atau melalui situs-situs pemerintah. Adapun pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan itu kami tampung, kemudian kami upayakan menemukan jawaban atas dengan referensi yang benar tentunya untuk disajikan dalam video-video kami. Karena kami pun prihatin dengan berbagai berita media saat ini yang tujuannya adalah bukan menyampaikan info yang valid, tapi memang fokus pada, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadi Bapak Ibu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Kami sudah sampaikan informasi atas dua pertanyaan tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada informasi tambahan dengan senang hati dipersilahkan menambahkan di kolom komentar. Yang pasti Bapak Ibu, kita harus melek literasi di era digital saat ini, di mana informasi yang beredar itu sangat masif, sangat banyak. Bapak Ibu harus punya filter dalam menyaring informasi tersebut. Jangan sampai informasi-informasi yang isinya sorga-sorga telinga itu Bapak Ibu terima dengan bahagia, padahal pada akhirnya tidak ada realisasinya. Itu kan lebih menyakitkan. Lebih baik menerima fakta apa adanya daripada menerima harapan-harapan yang tidak ada sumber regulasinya atau keterangan-keterangan resminya Bapak Ibu.
Semoga informasi ini bermanfaat. Kita tetap konsisten menyampaikan info valid dan kita tetap komitmen melawan berita hoax. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.